Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Dan tentu saja jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia yang selalu senantiasa menemani Tribuners dimanapun berada. Hari ini kita kembali dalam program spesial yang baru-baru saja juga di-launching oleh Tribun Timur, yaitu Tribun Podcast Series dalam rangka ulang tahun Kota Makassar di ke-415. Dan tentu saja program ini dibuat untuk mengundang seluruh kepala-kepala kecamatan di seluruh Kota Makassar untuk membahas Kota Makassar dalam 1 tahun ke depan, begitupun juga terkait kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh Kota Makassar. Dan tentu saja sebagai pembuka di episode series pertama ini, Tribun Timur telah mengundang camat dari Kecamatan Talo yang sudah hadir juga di studio Tribun Timur. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Tribuners, sudah hadir Bapak Alamsyah Sahabudin, SSTP MSI, yang juga merupakan camat Talo dan sudah hadir bersama Tribuners. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam pagi, salam sejahtera, dan salam semangat ya. Ini salamnya banyak banget biar kita makin semangat. Gimana kabarnya Pak Alamsyah? Alhamdulillah baik. Kami baru-baru saja melaksanakan kegiatan bersama Bapak Wali Kota. Ada program yang beliau baru kukuhkan. Baik. Dan kita secara bersama-sama tadi. Ini dari sana kami langsung ke sini. Luar biasa ya Tribun Timur. Jadi setelah kegiatan tersebut langsung berkunjung ke studio kita nih ya. Baik, terima kasih untuk kesediaannya Pak sebelumnya dan juga penerimaannya ya untuk dapat hadir langsung. Pak Alamsyah nih menjadi pembuka dalam podcast series untuk HUT Kota Makassar ke-415. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu mungkin Pak sebagai seorang camat kan pastinya mengurusi kelurahan, mengurusi warga, ini sudah menjadi kewajiban Bapak. Bagaimana untuk aktivitas seorang camat Talo tiap harinya? Alhamdulillah kami adalah pelayan. Kata pelayan itu kasarnya itu sebenarnya kami ini pesuruhnya gitu. Pesuruh ya? Masyarakat, pelayannya masyarakat. Baik. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kami di Kecamatan Talo. Ada 15 kelurahan di Kecamatan Talo. Ada 138.000 jiwa di sana. Kalau DPT-nya itu sekitar 98.000, tapi mungkin dalam pendataan terakhir ini ya mungkin sudah 100.000 jiwa di situ. Kemudian ada 400 lebih RT dan sekitar 69 RW. Ini yang menjadi bagian dari kami semua untuk melayani perangkat-perangkat ini bersama seluruh staf yang akan melayani masyarakat di Kecamatan Talo. Oke, baik. Pelayannya masyarakat Talo. Jadi saya kalau berstatement memberikan informasi ataupun dapat undangan-undangan kunjungan ke masjid kemana, Baik. ya kami lebih senang dibilang pelayan masyarakat. Oke. Ya, begitu. Berarti sebagai pelayan masyarakat ya? Masyarakat. Untuk mengkanter rasa sombong dalam doktrin-doktrin saya Lurah, saya mengatakan bahwa dahulukan kata pelayan untuk menghindari kata sombong dalam diri kita sebagai seorang pejabat. Oke. Jadi Berarti kalau kata pelayan didahulukan, kalau dikonversi lebih luas, baik. itu Alamsyah, kau tuh pelayannya masyarakat, pelayan dijabarkan, kau tuh pesuruhnya masyarakat. Jadi kau jangan sekali-kali sombong dalam melaksanakan tugas, karena kau sebenarnya pelayan masyarakat, pesuruhnya masyarakat. Itulah yang kami selalu sampaikan ke seluruh lurah untuk mengkanter, jangan sampai ada rasa sombong gara-gara jadi pejabat. Baru jadi camat sombong, jadi lurah sombong, jadi RT sombong, jadi RW sombong. Sebenarnya kita ini pelayan, kita pesuruh. Jadi jangan ada sombong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kita di Kecamatan Talo. Biarkan masyarakat yang berbicara. Masyarakat akan tahu kok apa yang kita lakukan. Baik. Gitu.
sebagai pelayan masyarakat sekalipun memang Anda sebagai pejabat. Iya. Tetapi status di mata masyarakat tetap sebagai pelayan masyarakat. Oke, baik, Kita terima kasih. pelayan. Nah, berbicara mungkin terkait pelayan masyarakat, Tribuners dan Pak Alamsyah, ini memang menunjang berbagai kerjaan Anda juga, terkhusus di Kecamatan Talo. Sebelum kita juga membahas tema kita hari ini terkait lorong wisata dan jalan sehat yang juga akan dilaksanakan di Kecamatan Talo dalam beberapa waktu dekat ini juga, kita dulu mau tahu nih sebenarnya kondisi lingkungan maupun juga profil gambaran secara singkat yang Pak Alamsyah bisa jelaskan kepada seluruh pemirsa Tribun Timur, bagaimana mungkin gambaran umum Kecamatan Talo nih Pak, silakan. Terima kasih. Saya mendahului tadi, saya secara umum sudah sampaikan. Iya. Kecamatan Talo itu salah satu bagian dari Kota Makassar ini. Luas wilayahnya itu kurang lebih 8,9 km persegi. Baik. Ada 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Talo. Dari 15 kelurahan itu ada 577 RT RW. Ya. Kemudian kita juga punya satu kelurahan kepulauan, kelurahan Lakang. Kemudian model pembelakuan layanannya sama. Di sana juga ada kelurahan, ada strukturnya, ada RT RW sama-sama. Kemudian sekaitan dengan program-program Bapak Wali Kota, alhamdulillah kita sudah laksanakan juga di 15 kecamatan, Ya. 15 kelurahan. Ada 105 lorong wisata yang kita tawarkan, masing-masing per kelurahan ada 7. Nah, ini yang harapan Bapak Wali Kota kepada kami semua, kepada camat dan lurah tentunya ini bisa kita kerjakan dan sukseskan bersama. Oke. Bukan cuma dilaksanakan oleh camat dan lurah saja. Ya, baik. Kita. Oke. Jadi harapannya ada pemberdayaan di dalamnya. Ada kerja secara bersama di dalamnya. Ada sama-sama kerja di dalamnya. Ada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugas kita masing-masing. Pak Lurah tugasnya seperti apa, Pak RT tugasnya seperti apa, masyarakat juga tugasnya seperti apa. Sehingga terbangun komunikasi aktif. Lorong wisata dalam pemahaman kami adalah lorong yang memiliki daya tarik tersendiri, sehingga lorong itu memiliki magnet untuk mengundang orang masuk. Apa di dalam lorong situ? Iya, baik. Nah itu, kemudian inilah berkembang, kemudian diharapkan terjadi termasuk kolaborasi ekonomi di dalamnya. Bukan cuma kolaborasi dalam bekerja. Ya, baik. Semua kolaborasi ekonomi. Kalau perlu, semua unsur-unsur yang ada dalam lorong itu bekerja secara bersama. Oke. Gitu. Dan kita sebagai pemerintah menempatkan di mana yang bisa kita intervensi. Gitu. Jadi ada pemberdayaan, ada kolaborasi ekonomi, ada perputaran ekonomi, kemudian ada kerja secara bersama-sama. Oke, ada kolaborasi dan juga pastinya kebersamaan di dalamnya. Jadi semua harus mengambil bagian di dalam lorong wisata. Ya, baik. Gitu. Camat fungsimu di mana? Lurah fungsinya di mana? RT RW fungsinya di mana? Masyarakat fungsinya di mana? Mari kita sama-sama turunkan sedikit ego untuk sukseskan secara bersama program-program pemerintah kota, termasuk lorong wisata. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Oke. Kita berharap lorong wisata merupakan salah satu jawaban dalam menekan inflasi komoditi yang ada, yang sedang menjadi permasalahan kita semua. Oke. Nah, terkait mungkin di Kecamatan Talo sendiri yang memang tadi kita mendengar ada sekitar 105 lorong yang juga sudah menjadi long wish ataupun juga lorong wisata. Bagaimana untuk progres dari 105 long wish ini sendiri yang ada di Kecamatan Talo mungkin, Pak? Sekarang ini sudah on the track. Baik. Pertama, pendataan infrastruktur pendukung di dalamnya sudah dilakukan semua.
Oke. Kemudian sudah ada masing-masing dewan lorong yang akan menjadi fasilitator lah yang ada di dalam. Sebutnya dewan lorong, Pak, dewan lorong yang ada dalam lorong itu. Kemudian data-data awal tentang lorong itu juga sudah disiapkan semua. Kemudian sentuhan-sentuhan awal yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini bukan cuma pemerintah ya. Baik. Ini apa? Kerjanya bersama. Keinginan, kemampuan pemerintah, Pak Lurah, Pak Camat, RT RW untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengajak dan bekerja secara bersama, memberdayakan lingkungan atau lorong itu. Mari kita, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kemudian potensi-potensi yang ada itu baru kita koordinasikan secara bersama dan diintervensi oleh pemerintah. Baik. Contohnya, pemberdaya ada dalam satu lorong itu ada home industry. Iya. Apalah. Ada keripik-keripik atau jus-jus kan. Ini mau ditingkatkan nilai ekonominya. Nah, di sinilah tugas kita. Di mana itu yang punya usaha ini? Apanya kurang, Bu? Apanya kurang, Pak? Oh, ini baru masih kemasan biasa. Ini butuh ditingkatkan. Mungkin kemasannya dibagusin lagi. Ada label halalnya. Ini dikoordinasikan. Siapa nih SKPD mana yang bisa melakukan intervensi ini? Baik. Nah, itu. Kemudian tentunya pemerintah juga harus menyiapkan di mana mau dipasarkan ini. Kalau ini semua sudah ada nih, masyarakat sudah punya ini, punya itu. Jadi di mana mau dipasarkan? Nah, ini pemerintah juga, Bapak Wali Kota sudah menyiapkan pemasaran untuk home industry ini bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya pengembangan lorong wisata, tapi juga ada kemandirian dalam seni untuk entrepreneur ya, kalau kita lihat, dan tentu saja atau yang disebut dengan home industry. Nah, menariknya mungkin Pak Camat bisa Anda jelaskan juga. Ini kan mungkin saat ini nih kondisinya Longwis 105 Longwis yang ada di Kecamatan Talo, kalau kita lihat nih sangat-sangat implementasinya sudah berjalan, bahkan sudah on the track Anda katakan. Bisa Anda ceritakan juga terkait sebelum ataupun juga before seperti saat ini. Bagaimana memang kondisi lorong-lorong yang ada di Kecamatan Talo sebelum Longwis ini hadir? Silakan. Sebenarnya kan program Bapak Wali Kota sama juga, ini program berkesinambungan juga kan. Sebelumnya kan ada lorong garden yang di periode pertama. Ini kan lorong wisata yang saat ini adalah pengembangan dari penjabaran dari program-program itu. Baik, Pak. Sebelumnya lorong ini kan hanya lorong biasa, lorong yang mungkin nilai sentuhnya belum terjamah gitu. Belum ada hal-hal kreatif yang dilakukan di dalamnya gitu. Berarti seperti misalnya lorong yang orang sebenarnya lorong tidak tertarik. Pada umumnya, iya. Nah, inilah harapan Bapak Wali Kota mengajak kami semua dengan program beliau untuk mari bagaimana kita secara bersama mengelola lorong ini sehingga menjadi lorong wisata yang seperti saya bilang tadi. Lorong ini harus punya magnet tersendiri untuk mengundang orang masuk. Kan jadi kata lorong wisata kan mengandung lorong wisata. Berarti orang berwisata lorong di sana. Iya, berarti lorong wisata. Ada berwisata di dalam lorong gitulah kira-kira. Orang kan apa mau diwisatai dalam lorong. Nah, inilah yang Bapak Wali Kota untuk kita secara bekerja sama, pemerintah, SKPD, Camat, Lurah, RT RW, masyarakat untuk memikirkan itu. Apa yang kita bisa lakukan sehingga orang lain bisa melihat, ayo ke lorong sini Ki, lorong Teguh di Kelurahan Lembo. Ada band di situ, sayur mayungnya bagus sekali di situ. Ada band perikanannya di situ bagus. Ada band keripik singkonnya di situ enak. Ayo di situ. Ada band di situ sarabanya. Coba band pergi di situ. Di situ kan itu kan punya magnet tersendiri lorong itu mengajak membuat orang penasaran. Jadi kayak itu orang mau pacaran tuh,
ada benganunya di situ. Ayo kita pergi jalan-jalan ke Oke. sana. Itu maksudnya, edukasinya seperti itu. Iya, membuat menarik Iya, sebenarnya ya. menarik orang untuk mau masuk dalam lorong situ. Nah, ini yang jadi tanda tanya di situ. Sekarang menjadi PR kita semua, kami semua, apa yang mau ditampilkan? Jangan sampai orang sudah penasaran nih, mau datang, apa yang ada dalam lorong situ. Oke. Tidak ada apa-apa. Ini yang harus kita kemas. Tapi alhamdulillah dalam intervensi-intervensi kerja sama-sama yang saya sebutkan tadi, baik termasuk SKPD yang ada di dalamnya, ketahanan pangan, perikanan, dinas-dinas terkait, koperasi, alhamdulillah membentuk ruang dan opini masyarakat dalam situ bahwa oh bagus gini, sehingga tercipta bahwa ibu nanti bisa berkunjung ke lorong wisata kami. Langsung Kita diundang ya? Iya, kita juga punya kebun sendiri sih, kebun. Ibu mungkin bertanya, ada kebun di dalam kota? Nah, ini memang ada kebun kita sudah sini. Di sana kita sudah tanam cabai. Kita sudah punya kolam perikanan sendiri. Kita sudah ada nilai di situ. Ada lobster, air tawar sudah ada di situ. Itu mungkin orang luar sana akan bertanya, masa Ipi mau di lorongku? Dia mau ke situ. Oke, luar biasa ya. Jadi ayo ke lorong, lihat semua penawaran-penawaran pariwisata ya yang sudah disiapkan. Jadi kita sudah kerja sama-sama. Intinya bagaimana memberdayakan masyarakat situ. Jangan cuma camat saja, lurah saja, RT saja yang terendah. Masyarakat situ diajak, mari sama-sama kerja. Mau apa ya bagus ini lorong? Ayo kita sama-sama kerja. Ini lorong kita mau apain? Supaya punya makna tersendiri lorong. Orang akan datang melihat, kemudian berbelanja. Kalau orang sudah mulai berbelanja dalam lorong kan ekonomi sudah mulai berputar. Ya, ada perputaran ekonomi yang baik. Betul, betul. Maka seperti yang Ibu tadi sampaikan, maka akan muncul kemandirian ekonomi dalam lorong itu sendiri. Itu kan luar biasa. Program Bapak Wali Kota ini sangat luar biasa. Artinya kami juga secara terbuka dan tergugah hati kami bahwa ini luar biasa. Ini bukan cuma sekedar pamer-pameran program. Ini betul program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini betul-betul program yang menyentuh masyarakat. Ini luar biasa. Artinya kita patut bangga dengan Bapak Wali Kota yang dia sentuh itu bukan cuma sekedar gaya-gayaan program-program, enggak. Ini betul-betul beliau pikirkan bahwa program ini betul-betul akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Bayangkan kalau lorong itu luar biasa indahnya sekali. Bukan cuma muralnya, bukan cuma cat-catnya, tapi sudah ada kegiatan ekonomi dalam situ. Mau beli ikan ada dalam lorong, ikan hidup, lobster hidup ada. Mau sawi-sawi, cabai Lombok ada nih, tomat ada. Jadi orang di luar sana mungkin masa ada begitu, tapi aku di lorong aja nih. Jadi beberapa kemajuan komoditi juga sudah disiapkan Pak ya di lorong ini kan tersebut. Salah satu harapan dari Bapak Presiden, harapan dari Bapak Wali Kota bagaimana pemerintah daerah ikut berkontribusi di dalam menekan inflasi betul. Nah, terlepas dari inflasi dan seluruh kemajuan-kemajuan yang juga Anda paparkan dari tadi mengenai lorong-lorong wisata terkhusus di Kecamatan Talo, pastinya juga kita turut apresiasi nih Pak, terkhusus mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di dalam lorong. Nah, selanjutnya mungkin untuk kemajuan digitalisasi ini kan dibutuhkan juga. Bagaimana mungkin untuk pengembangan ataupun juga perkembangan digitalisasi di setiap lorong? Bisa Anda jelaskan Pak? Ya. Lorong kami, Ibu kalau datang berkunjung ke lorong wisata kami itu, Ibu langsung pas di depan lorongnya, itu tak usah keliling dulu, langsung scan saja barcode-nya, sudah kelihatan. Udah kayak mall Pak ya? Iya, scan. Ibu sudah bisa tahu ini panjangnya ini lorong berapa. Oh ini panjangnya lorong ini sekian panjang. Oh lebarnya segini. Berapa orang di dalam sini? Oh di dalam sini ada 40 rumah. Di situ sudah terjelaskan infrastruktur lorong itu. Di situ. Kemudian di situ
selain daripada itu sudah kelihatan juga apa-apa yang ada dalam lorong situ seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, di sini di rumah sini ada usaha ini. Oh, di sana ada dia perikanan perikanan di sini. Ya. Di situ oke beli tomat di sini. Oh, ada tomatnya di sana. Mau beli cabai di sana, ada cabainya di sana. Oke. Jadi sudah ada, tinggal di scan barcode-nya selesai. Ibu sudah bisa melihat secara umum, oh di dalam lorong ini ada ini. Gitu. Jadi ada scan QR yang sudah Iya, disiapkan, kita sudah siapkan beserta deskripsi-deskripsinya. Iya, deskripsinya termasuk fungsi daripada apa yang kita tanam itu. Oke. Kalau umpamanya tomat kita tanam, itu fungsinya tomat selain sayuran dijelaskan Berarti juga. ada edukasi juga ya di Ada dalamnya. edukasinya. Inilah harapan ya. Bapak Wali Kota bahwa ada edukasi. Kita itu mampu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita. Oke. Bukan cuma sekedar program, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat di dalam lorong itu untuk ayo kita sama-sama. Baik. Pemerintah tanpa masyarakat tidak bisa juga. Setuju. Kita harus sama-sama duduk. Oke. Sorry. Kita harus kerja sama-sama. Kita harus sama-sama kerja. Ini program kita harus. Pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah membutuhkan masyarakat. Masyarakat menyambut dengan edukasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh camat, lurah, RT RW, SKPD, maka terbangunlah komunikasi aktif itu, terbangunlah kolaborasi aktif itu. Setelah terbangun itu semua, mari kita sama-sama kerja. Bukan cuma hanya sekedar konsep saja, tetapi secara sama-sama kerja. Jadi ini sama-sama kerja, kerja sama-sama. Jadi bukan cuma camat, lurah, RT RW kerja saja, tetapi masyarakat ikut sama-sama bekerja, memikirkan bagaimana lorong ini. Ini ruang yang luar biasa, ini program yang luar biasa, ini akan manfaatnya sangat luar biasa. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ini bukan hanya sekedar manfaat ataupun juga pengembangan terkait Longwis maupun juga terkhusus di Kecamatan Talo yang tadi Anda jelaskan dari beberapa kemandirian para masyarakat yang selalu Anda tekankan dari awal sampai di saat ini adalah mengenai kolaborasi, kerjasama dan bekerja secara sama-sama yang selalu dilakukan juga mungkin oleh Pak Alamsyah dan juga masyarakat Talo ya, terkhusus di hari ini. Nah, terkait hal itu setelah pengembangan lorong wisata tentu saja ada implementasi selanjutnya Anda sebagai camat yang akan Anda lakukan ataupun mungkin langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan. Terkait ini kan untuk lorong wisata nih kalau kita lihat mungkin sudah tercapai nih karena sudah terjalankan juga kemandirian di dalamnya. Untuk digitalisasi mungkin tidak diragukan lagi karena sudah menggunakan QR. Lalu langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mengembangkan terus nih lorong wisata sebagai camat? Tentunya setelah harapan-harapan yang kita sebutkan tadi tercapai, sekarang tugas kami ini pemerintah memberikan jalan keluar lah, atau menjadi penyambung lidahnya lah masyarakat yang dalam lorong situ. Dia sudah bikin ini, dia sudah buat keripik ini, ada kemasannya atau ada jus-jusnya lah atau apa, dia sudah lakukan, sudah banyak lah, anggaplah seperti itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ini sudah ada ini Pak ya? Iya betul. Mau diapain ini? Iya. Nah, sekarang tugas kami adalah bagaimana mencarikan pasarnya ini. Selain mengandalkan orang datang berkunjung dengan kata penasaran itu, mengunjungi, dia mengunjungi masuk itu, kami juga harus menyiapkan atau membangun komunikasi dengan SKPD terkait bagaimana pemasaran untuk skala lebih besarnya. Lalu mungkin jawabannya Pak Alamsyah apa dari para teman-teman SKPD sampai saat ini progresnya? Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, kerja sama-sama, bukan cuma camat lurah saja. SKPD juga sudah ambil bagian di dalam sini. Artinya sudah berjalan juga untuk penjualan para masyarakat. Iya, SKPD itu sudah memberikan edukator juga, edukasi kepada masyarakat juga.
perbaikan kemasan contohnya tadi yang saya sampaikan, baik. kemudian peningkatan nilai jual. Oke. Sudah. Sekarang ini bagaimana menjualnya? Siapa mau beli ini? Pasar mana yang ada? Nah, itu tugasnya pemerintah mencarikan itu mau diapain. Ini malah Pak Wali Kota ini sudah perintahkan kami itu kalau rapat-rapat koordinasi di dalam lorong. Oke. Iya, Bapak Wali Kota sudah perintahkan kepada kami kalau mau rapat koordinasi dalam lorong situ deh. Supaya apa? Orang yang jual saraba di dalam sana mungkin dengan rapat koordinasi kita beli saraba aja di situ. Oh, oke, baik. Orang jual keripik lagi, oke, menunya itu keripik sini. Ya, berarti ceritanya pembeli pemula ini harus dari dalam dulu ya? Iya, jadi ini betul-betul sangat paripurna ini, ini program. Baik, karena Pak. bukan cuma tatanan konsep, bukan cuma tatanan implementasi, tetapi juga sudah dibuka tingkat pemasarannya. Bagaimana supaya kita juga secara sama-sama terlibat di dalam situ. Oke, baik. Luar Pak biasa Lamsyah. sekali ini program. Lorong ini. Artinya dalam waktu dekat ini Kecamatan Talo juga sudah siap di lorong untuk Kami insya rapat Allah ya? rapat koordinasi setiap hari Senin. Ya, Insya Allah baik. kita akan uji coba di dalam lorong. Kemudian anunya apa snack-snacknya lah, kopi atau sarabanya yang ada dalam lorong kita akan di situ. Supaya masyarakat juga terjawab rasa penasarannya, Pak ada menu kusarabak kuenya. Iya, siapa yang mau beli tahu Pak? Oh iya sudah kita dapat di situ. Oke, baik. Nih, bagi warga Talo yang menyaksikan live kita juga pada hari ini, Bapak Camat Talo sudah menjanjikan ya untuk rapat koordinasi pertama nanti bakalan diadakan juga dan turun langsung ke lorong. Nanti kita lihat juga lorong mana nih. Kan ada 105 lorong Pak Camat ya? 105 lorong iya, yang kita berbagi tawarkan. para staf aja mungkin. Jadi masing-masing diwajibkan beli. Enggak, bukan cuma staf, semua masyarakat Semua masyarakat ya, iya. oke. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Setelah ini jangan kemana-mana Tribuners karena masih ada satu pembahasan lagi terkait juga kegiatan Jalan Sehat Pak. Nah, bagaimana mungkin untuk kesiapan dan apa tujuan dari kegiatan Jalan Sehat ini dan akan dilaksanakan di mana? Untuk itu ditahan dulu Pak Alamsyah. Kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Tribun Series dalam HUT Kota Makassar ke-415.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program podcast series dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-415. Dan tentu saja masih bersama Pak Camat kita dari Talo, ada Bapak Alamsyah. Pak Alamsyah masih bersemangat? Semangat. Sepertinya kalau Pak Alamsyah selalu semangat ya? Selalu semangat. Pelayan masyarakat harus selalu semangat. Oke, apalagi masalah pelayanan masyarakat harus selalu semangat. Harus semangat. Oke, baik Pak Alamsyah, terima kasih sebelumnya karena masih bersemangat ya di segmen kedua. Dan di awal tadi kita sudah membahas banyak terkait beberapa pengembangan lorong wisata yang ada di Kecamatan Talo sebanyak 105 longwis yang sampai saat ini juga masih terus berprogresif ataupun juga berjalan sejauh ini. Nah, dan dalam waktu dekat ini juga seperti tema kita adalah lorong wisata dan jalan sehat, di mana Kecamatan Talo akan mengadakan kegiatan jalan sehat. Mungkin boleh Anda jelaskan terkait kegiatan yang akan diadakan ini untuk lokasi, waktu, dan mungkin juga apa sih tujuan melaksanakan gerak jalan sehat? Silakan Pak. Jadi awalnya ini rencana kegiatan dari semangat anak-anak pengguna yang ada di Kecamatan Talo datang menghadap sama saya, tersambut dengan kegiatan HUT Kota. Oke. Maka karena ini semangatnya selalu semangat kerja sama-sama dan sama-sama kerja, tersambut semua jalan semua. Oke, mari kita sama-sama. Ini untuk apa? Ini untuk HUT Kota Makassar, Pak, sebagai bentuk rasa syukur kita di dalam ulang tahun kota kita yang kita cintai bersama. Baik. Nah, kemudian kami komunikasi, terbangunlah suatu kesepakatan. Kesepakatannya banyak, banyak proposalnya banyak gini dicerita sana sini kan. Dan kemudian ya kita libatkan semua masyarakat. Baik. Kita harapkan masyarakat juga memiliki rasa yang sama kepada kita dalam menyambut HUT Kota, maka jalan sehat akan kita lakukan. Oke. Ini pesertanya juga tidak main-main ini. Kita berharap sekitar berapa disiapkan nih Pak? Kita rencana 3.000 orang. Wow. 3.000 ini orang. Kayaknya melebihi ini ya Pak. Jadi kita berharap semangat sehat juga harus kita pikirkan. Betul, setuju Jangan Pak. menyambut kota, ulang tahun kota, kita harus sehat. Sehatnya ya mari kita jalan santai. Jalan sehat. Untuk waktu dan lokasi penempatan sudah ada yang disiapkan juga Pak? Rencana awal sekarang ada Irma, di Jalan Ade Irma, ada taman Ade Irma di situ. Di situ titik pengundian, tetapi untuk start awal mungkin di Jalan Juanda, kan ini kan harus arenanya juga harus panjang ini. Betul. 3.000, jangan sampai posisi start sudah sampai yang di belakang sekali belum jalan-jalan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Yang kedua, kami ini masih tahap mau berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Tentunya kami bertiga ini semangatnya seolah saya jamin sama-sama ini. Beliau bertiga ini, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ini luar biasa. Beliau ini sama-sama suka pelayan asli juga ini. Ya, jam 1 masih kami telepon-teleponan. Artinya beliau masih memikirkan masyarakat. Jam 1 izin Pak Camat, atau saya mendahului izin Pak Kapolsek atau izin Pak Dan Ramil, masih mendahului masih ada di wilayah sekalipun di luar jam kerja. Ini akan kami duduk bersama, rapat koordinasi lah untuk sama-sama memikirkan. Kemudian termasuk lurah-lurah juga kita akan libatkan, termasuk pelibatan RT RW gitu. Oke. Nah, untuk beberapa item atau rangkaian kegiatan yang juga diikut sertakan di kegiatan Jalan Sehat ini, Pak Camat, ada apa aja? Ini kan beberapa rencana menjadi pendukung terlaksananya kegiatan ini. Diawali dengan semacam pameran kecil-kecilan lah, UMKM, pameran UMKM, kemudian ditampilkan, itu tahap awal, ditampilkan apa-apa usahanya, kemudian ini berseri, itu awalnya serial, kemudian adalah jalan sehatnya.
Kemudian harapan kami di sini juga sebagai ajang tes bagi UMKM kita. Waduh, kenapa bisa ajang tes nih Pak? Iya, karena kita akan memperlihatkan ini. Ini kan masih dulunya kan masih dalam lorong nih. Oh, berarti Nah, udah ini keluar sudah lorong siap, ya? siap tarung tidak di luar. Iya. Kita ada hadirkan gerak jalan ini. Anggaplah kalau betul-betul tercapai 3.000 orang akan melihat ini. Ya, atau mungkin bisa jadi lebih Pak ya? Iya, bisa saya kalau kita libatkan semua masyarakat. Sudah siap belum untuk ini UMKM kita tampil? Nah, itu bagian dari pemasaran juga sih untuk UMKM kita. Baik Pak. Nah, terkait mungkin hal ini juga yang nantinya akan diadakan ya Tribuners dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada mengenai jalan sehat ini. Biasanya kan Pak Camat nih kalau orang ngomongin jalan sehat itu selalu berkaitan dengan door prize atau hadiah. Iya. Kadang kan malas juga ya Pak gerak jalan kalau nggak ada hadiah. Iya. Kalau di kegiatannya Pak Camat nanti apa nih mungkin untuk door prize atau hadiah? Ini semangatnya anak muda, semangatnya anak muda ini awal pembicaraan dia sampaikan Pak Camat, kami sudah pikirkan ini. Oke. Dia cuma bilang, terus apa yang saya bisa bilang yang mau ikut jalan Pak. Nah itu belum itu urusan saya untuk melakukan penginformasian secara luas kepada mari kita libatkan RT RW, masyarakat, lurah, seluruh staf juga kita ajak. Ini juga sebagai bagian membangun silaturahmi di internal kami, internal jajaran kami, termasuk RT RW, supaya itu semangat kerjanya itu sama-sama, semangat kerjasama sebagai pelayan masyarakat. Jangan ada semangat lain yang tidak secara satu konsep bagaimana itu. Jadi kami itu harus kuat dulu dari internal kami, untuk siap untuk semua itu. Jadi semua akan terlibat dalam situ. Nah itu kemudian saya rasa anak-anak muda kita kan kreatif kan, dia sudah memiliki jaringan luas, dan ini kan yang terlibat yang akan melakukan ini bukan juga orang baru mau. Adik-adik kita ini sudah punya pengalaman melakukan komunikasi lintas sektor untuk sukses pelaksanaan kegiatan. Oke, baik. Berarti ini suksesinya dari anak-anak mudanya anak Talo muda ya? kita, iya. Jadi makanya itu bangun komunikasi itu ya luar biasa itu. Jangan ada ruang tertutup untuk mereka segan kepada kita. Makanya jadilah pelayan yang baik. Turunkan ego bukan berarti menjatuhkan harga diri, akan tetapi ego sebagai seorang pejabat diturunkan supaya mereka bisa mendekat kepada kita. Ya, mereka bisa pemikirannya, ide-idenya itu tidak terkungkung untuk dilepas. Karena bisa dibuka juga kepada kita bahwa Pak Camat saya mau melakukan ini. Ayo kita sama-sama. Saya kan juga tidak bisa lakukan itu kalau saya cuma sendiri. Betul. Saya juga memerlukan adik-adik ini untuk sukseskan acara ini. Oke, artinya nilai plus Anda juga sebagai camat di Talo bisa membuka ruang untuk siapapun, termasuk mungkin anak-anak muda yang juga menginisiasi program gerak jalan ini. Gerak jalan cepat ini, gerak jalan sehat ini. Baik. Ini murni dari ide mereka, keinginan mereka, dan kami tersambut untuk ayo kita sama-sama. Baik. Sehingga kembali lagi sesuai dengan harapan dari Bapak Wali Kota. Kerja sama-sama kerja. Oke. Nah, terkait beberapa undangan yang juga Anda jalankan dan siapkan, ada sekitar 3.000 peserta Tribuners untuk tamu-tamu VIP yang juga nantinya akan ikut serta dalam rangkaian kegiatan Gerak Jalan Sehat ini. Ada siapa saja sejauh ini? Tentunya kami sangat berharap dari Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, kemudian unsur terkait termasuk SKPD terkait juga. Harapan kami beliau-beliau ini setidaknya kami akan datang Pak Tabib meminta izin
Pak izin saya akan lakukan ini. Mudah-mudahan beliau punya waktu sehingga masyarakat kami juga itu antusias, ya, rindu. betul. Kalau beliau berdua ini dilihat di tengah-tengah masyarakat itu semangatnya beda. Kalau camatnya barangkali setiap hari melihat kalau beliau berdua datang, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota datang, itu semangatnya beda. Itu ada semangat luar biasa yang dilihat masyarakat kita, apalagi RT/RW melihat Pak Wali, Ibu Wali, itu semangatnya beda. Akan lebih heboh kalau beliau itu. Cuma memang kami harus punya strategi-strategi tersendiri supaya ini cepat selesai. Karena biasanya kalau Pak Wali dengan Wali datang itu, beliau itu betul-betul public figure yang luar biasa, karena Pak RT/RW itu pasti lomba-lomba foto dulu, sehingga makanya kami sarankan, kami memberikan masukan kepada anak-anak muda, ini harus jalan begini, karena jangan sampai lebih duluan foto-fotonya. Kapan membukanya Pak Wali? Kapan acaranya mau dibuka kalau foto-foto? Gitu, Tapi itulah memanfaatkan momentum. Itu kecintaan masyarakat kepada pemimpinnya, kepada Pak Wali, kepada Ibu Wali. Itu kecintaan masyarakat. Dan saya rasa beliau berdua, Pak Wali dan Ibu Wali, sangat terbuka, sangat dekat dengan masyarakatnya, sama RT/RW-nya. Kapanpun di WA pasti dibalas. Kapanpun di telepon beliau angkat. Kami sebenarnya belajar dari beliau berdua. Kami pesan beliau itu kepada kami, bukan cuma kepada saya, kepada seluruh camat, bahwa jangan sombong. Itu selalu sama, jangan sombong jadi pejabat, manfaatkan dengan baik jabatan ini, karena suatu titik akan ada masanya jabatan ini. Akan ada masanya, dan jangan ada penyesalan kalau di masa itu kau ingin berbuat, kau sudah bukan di situ. Makanya kami semangatnya ya, selagi kami bisa berbuat ya lakukan sekarang. Oke, luar biasa ya, baik. Karena kami takut menyesal. Iya. Karena setiap masa ada orangnya. Iya. Ini semua ada masanya. Iya. Dan beliau selalu menyampaikan kepada kami bahwa lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Itu selalu titipan beliau berdua itu. Masyarakat. Jadi pelayan yang baik. Jangan sombong jadi pelayan, jadi camat. Makanya saya selalu bilang juga, jangan sombong jadi lurah. Jangan sombong jadi RT, jadi RW. Jadi RW. Iya, betul sekali. Makanya itu kata pelayan itu adalah kata yang filter awal bagi saya. Selalu mendahului kata pelayan sebagai filter awal kepada saya. Karena kalau dikonversi pelayan dengan kata lain, pesuruhnya masyarakat, itu sama saja. Pelayan, pesuruhnya masyarakat, itu kasarnya saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Siap. Nah, ini memang untuk semua program-program terkhusus lorong wisata maupun juga program Jalan Sehat yang nantinya akan dilaksanakan di Kecamatan Talo. Pasti penuh harapan kita juga untuk dapat berjalan lancar dan sesuai dengan item-item acara yang sudah disiapkan. Dan lagi-lagi seperti yang selalu ditekankan oleh Camat Talo mengenai kerjasama dan sama-sama dikerjakan. Semoga juga mungkin segala inovasi yang Anda bangun sebagai camat, Pak Alamsyah bisa juga menjadi role model untuk camat-camat yang lain. Pastinya sebelum kita mengakhiri program Tribun Podcast Series kali ini dalam HUT Kota Makassar ke-415, kita juga ingin lebih dekat lagi nih dengan Camat Talo. Boleh ya Pak ya? Nah, terkait hal itu memang baru-baru ini Anda belum cukup setahun juga untuk memegang amanah terkhusus di Kecamatan Talo. Boleh Anda ceritakan sedikit terkait perjalanan karir Anda dari sebelum menjadi camat ataupun juga menduduki posisi saat ini? Tahun 2004 saya selesai di salah satu institut pemerintahan, STPDN. Penempatan awal di Jeneponto, kemudian 2005 diberikan kesempatan pindah ke Makassar, kemudian di 2005 juga itu 2000 kami dapat beasiswa S2 di
IPDN. Oke. Dan di 2008 alhamdulillah kami menyelesaikan pendidikan S2. Kemudian kami ditempatkan di Bapeda sebagai Kepala Subbidang Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian saya berlanjut diberikan kesempatan jadi lurah di Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala. Kemudian kurang lebih 3 tahun saya dipindahkan di lurah di Barabaraya Selatan, Baik. Kecamatan Makassar. Kemudian bergeser menjadi Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Makassar. Kemudian diberikan kesempatan oleh Pak Wali jadi Sekretaris Camat, Sekretaris Camat Makassar. Kemudian jadi PLT Camat Makassar. Kemudian jadi Camat Makassar. Dan terakhir Pak Wali memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pelayan atau camat di Kecamatan Taluk per 31 Desember 2021. Oke, cukup panjang juga ya. Saat ini saya pendidikan sementara melanjutkan pendidikan program Doktor Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Luar biasa. Baik. Mungkin tahun ini sementara persiapan proposal, habis itu penelitian, dan mudah-mudahan bisa cepat kelar lah. Ya, pastinya kita doakan juga ya biar Pak Camat Talo bisa segera meraih doktornya. Amin, amin. Nah, baik Pak. Terkait hal itu dan juga beberapa perjalanan karir Anda juga di sektor pemerintahan bukanlah hal yang mudah dan juga pastinya memerlukan kerja keras sampai Anda bisa menjadi seorang pelayan publik yang selalu Anda katakan dari awal sampai akhir ini. Nah, apa target Anda selama masa periode Anda mungkin ini terkhusus mungkin menjadi pemimpin di Kecamatan Talo? Menjadi pelayan yang baik. Menjadi pelayan yang baik. Itu saja. Singkat ya, singkat tapi penuh makna dan usaha nih Pak untuk mencapai itu pastinya. Iya. Oke. Saya selalu merasa kurang bahwa kita belum berbuat, belum banyak yang bisa kita lakukan untuk menyentuh masyarakat kita, menyentuh hati. Anda akan merasakan pada saat Anda kunjungan ke masyarakat. Pegang tangan masyarakat, melihat matanya. Ya. Tersimpan suatu harapan besar kepada pemerintah atas masalah-masalah yang ada di Pila. Dan itu saya selalu merasa kurang bahwa saya belum menjadi pelayan yang baik. Itu saja. Makanya kalau saya ditanya, saya selalu bilang begitu. Saya mau jadi pelayan yang baik. Kita akan bermasa. Ya. Dan saya cuma mau dikenal dengan baik. Saya punya anak 3. Saya cuma berharap suatu saat nanti anak saya datang dimanapun saya bertugas dan ada masyarakat yang mengenali bahwa bapakmu pernah di sini. Dan itu tujuan kita bersama. Itu saja. Bapakmu pernah di sini dan menjadi pelayan yang baik. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Camat Talo dalam kesempatan kali ini. Aduh, terharu juga luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Pak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, amin. Kekuatan, dan semua cita-cita maupun harapan Pak Alamsyah sebagai pelayan yang baik dan tidak sombong dimanapun berada bisa Anda lakukan, dan selalu diberikan kemudahan di setiap langkahnya. Dan pastinya juga untuk kegiatan lorong wisata maupun juga kegiatan jalan sehat yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga Talo, kita doakan dimudahkan dan dilancarkan dan pastinya berjalan sesuai dengan harapan. Baik Tribuners, senang sekali rasanya ya bisa menemani seluruh Tribuners tentu saja dalam podcast series episode pertama bersama Camat Talo yang memang luar biasa telah menginspirasi kita bagaimana kinerja Bapak dan juga seluruh programnya. Satu kali lagi yuk berikan tepuk tangan buat Bapak Alamsyah.
Baik, terima kasih buat teman-teman ya, buat 50.000 orang yang ada di belakang kamera. Pak Alamsyah, yang terakhir mungkin mohon kesediaannya memberikan ucapan ulang tahun untuk Kota Makassar yang ke-415 beserta harapan Anda di sebelah sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsyah Sahabudin, Camat Talok, Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota kita tercinta, Kota Makassar yang 415. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, harapan dan cita-cita untuk terus mensejahterakan masyarakat Kota Makassar bisa kita kerjakan secara bersama, kita lakukan secara bersama, dan tentunya kita semua bisa melakukan itu dengan genggaman tangan kita bersama, dengan semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita tercinta. Selamat ulang tahun kotaku, jayalah selalu. Oke. Terima kasih banyak Pak Alamsyah, sehat selalu, dan pastinya terima kasih juga untuk ucapan dalam rangka HUT Makassar yang ke-415. Sampai bertemu lagi Pak di ruang diskusi berikutnya, dan sampai bertemu lagi di lorong wisata selanjutnya. Baik, terima kasih telah obrolan kita dalam podcast series HUT Kota Makassar ke-415 dalam episode pertama bersama Bapak Camat Talo. Dalam hal ini kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Alamsyah Sahabudin, SSTP MSI, yang juga telah memberikan ruang dan waktu serta berbagi inspirasi dan juga beberapa hal-hal dan program yang akan dilaksanakan. Sampai bertemu lagi untuk episode podcast series HUT Kota Makassar 415 dengan kepala kecamatan, camat-camat yang lain di episode berikutnya. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Selama kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita foto dulu. Ayo Pak, kita foto dulu di sebelah sini mungkin ya. Ada dong, seumur hidup nih Pak.